Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya dengan tema ekosistem dan subtema gunung, goa, dan karst. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian gunung? Nah, ini adalah salah satu contoh gambar gunung ya. Nah, gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya ya. Nah, jadi gunung lebih tinggi daripada rumah. Gunung lebih tinggi daripada pohon ya teman-teman. Nah kemudian gunung juga memiliki ciri-ciri. Nah teman-teman, ada yang tahu ciri-ciri gunung sendiri? Baik, Ibu akan beritahu ya. Nah di sini yang pertama, ketinggiannya rata-rata di atas 600 meter ya. Nah kemudian yang kedua, lebih tinggi dari bukit cenderung curam. Kemudian membentuk kerucut. Kemudian yang keempat, memiliki puncak. Yang kelima, semakin ke puncak, suhu semakin rendah. Nah, itu adalah ciri-ciri gunung ya teman-teman. Nah, ternyata gunung juga memiliki manfaat. Nah, ada yang tahu manfaat gunung? Baik, kita dapat melihat ya, yang pertama gunung bermanfaat, memiliki keindahan dari gunung bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Nah, kemudian yang kedua, abu vulkanik yang keluar dari dalam gunung berapi itu akan membuat tanah menjadi subur. Kemudian yang ketiga, lahan di sekitar gunung akan menjadi subur. Kemudian yang keempat, berfungsi sebagai pengantar iklim ya. Nah, kemudian yang kelima, penyimpanan air. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ternyata gunung memiliki banyak sekali manfaatnya ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita beranjak ke gunung yang terdapat di Indonesia dan luasannya ya. Nah, kita dapat lihat di sini yang pertama terdapat Gunung Jaya dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut ya. Nah, kemudian juga terdapat Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut ya teman-teman. Nah, ini terdapat di Provinsi Jambi. Nah, kemudian terdapat Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.762 meter di atas permukaan laut. Nah, ini terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian juga terdapat Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ya. Nah, ini terdapat di Provinsi Jawa Timur. Masya Allah ya teman-teman, ternyata gunung yang terdapat di Indonesia sangat banyak ya. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Gunung yang terdapat di Indonesia juga terdapat gunung asing. Terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat ya. Masya Allah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga terdapat Gunung Bawang. Nah, Gunung Bawang sendiri terletak di Provinsi Kalimantan Barat ya. Nah, kemudian di sini ada Gunung Kaba, Rejang Lebong terdapat di Provinsi Bengkulu. Nah, Masya Allah ya teman-teman. Nah, kemudian kita dapat melihat kembali gunung yang terdapat di Indonesia. Nah, di sini juga terdapat Gunung Latimojong.
Gunung Latimojong adalah satu nama gunung di Kabupaten Enrekang. Nah, ini terletak di Sulawesi Selatan ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat Gunung Kelabat. Gunung Kelabat merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga terdapat Gunung Soputan. Gunung Soputan sendiri adalah gunung berapi yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Masya Allah ya teman-teman, ternyata gunung yang terdapat di Indonesia begitu banyak ya. Nah, kemudian ada yang tahu gunung yang sering dikunjungi oleh wisatawan? Baik, Ibu akan beritahu ya. Yang pertama di sini ada nama Gunung Rinjani. Gunung Rinjani sendiri sering dikunjungi dan termasuk tempat wisata terbaik di Asia Tenggara sampai Nusa Tenggara Barat. Masya Allah ya teman-teman, kita dapat melihat contoh gambar yang ada di video ini. Kemudian juga terdapat nama Gunung Bromo Jawa Timur. Gunung Bromo sendiri terletak di Probolinggo. Gunung Bromo terkenal dengan pemandangannya ya yang menakjubkan. Masya Allah ya teman-teman. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, gunung yang sering dikunjungi oleh wisatawan di Indonesia juga terdapat Gunung Semeru. Nah, Gunung Semeru sendiri terletak di Kabupaten Lumajang. Masya Allah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga terdapat Gunung Ijen, Jawa Timur. Gunung Ijen terkenal dengan keindahan kawahnya ya. Dan gunung tersebut terdapat di wilayah Banyuwangi sampai Bondowoso. Masya Allah ya teman-teman. Kita dapat lihat kawahnya sangat indah dan menakjubkan. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Ternyata di sini juga terdapat Gunung Merbabu. Gunung Merbabu menyajikan keindahan berupa padang sabana ya. Nah, Masya Allah ya. Ternyata Gunung Merbabu ini memiliki pemandangan sabana yang bisa kita nikmati dari lereng-lereng puncak sekitar puncak ya. Nah, Gunung Merbabu ini terletak di Jawa Tengah. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar Gunung Merbabu ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman. Semoga apa yang Ibu sampaikan mengenai pengertian gunung, ciri dan fungsi, dan nama-nama gunung yang terdapat di Indonesia. Semoga teman-teman dapat memahami ya. Nah, kemudian kita beranjak ke ekosistem goa. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa pengertian goa? Baik, Ibu akan beritahu ya. Ini adalah salah satu contoh gambar goa. Goa sendiri adalah sebuah lubang alami di tanah yang cukup besar dan dalam, atau biasa disebut dengan beberapa bagian di dalamnya tidak menerima cahaya matahari ya. Nah, seperti itu teman-teman pengertian gunung. Kemudian gunung juga memiliki ciri. Nah, ada yang tahu teman-teman ciri-ciri gua? Nah, ciri-ciri gua di sini yang pertama batas-batas yang jelas. Kemudian ruang yang tertutup. Kemudian yang ketiga kegelapan. Nah, kemudian gua juga memiliki manfaat ya teman-teman. Nah, teman-teman ada yang tahu manfaat gua? Baik, Ibu akan beritahu ya. Yang pertama, daya tarik wisata budaya. Kemudian yang kedua, kelembapan. Kemudian yang ketiga, aliran udara yang stabil. Seperti itu ya teman-teman mengenai manfaat goa.
Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata goa juga terdapat di Indonesia. Nah, teman-teman ada yang tahu nama-nama goa yang terdapat di Indonesia? Baik, Ibu akan beritahu ya. Yang pertama di sini terdapat Goa Biru di Maratua. Nah, pastinya teman-teman sudah pernah ke Maratua. Maratua sendiri terdapat di Kepulauan Derawan. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Kepulauan Derawan ini terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Masya Allah ya, guanya berwarna biru. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman. Di sini juga terdapat nama Goa Batu Gelap, lokasi di Tenggarong, seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat nama Goa Pindul, Desa Gunung Kidul terdapat di Yogyakarta. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah nama-nama goa. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, goa yang terdapat di Indonesia, di sini juga terdapat Goa Gong, terletak di wilayah Jalan Salam, Salambomo, Punung, Kabupaten Pacitan di Jawa Timur ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat Goa Petruk, Dusun Mandayana, Desa Candi Renggo. Nah, ini terdapat di Jawa Tengah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian tidak hanya itu saja teman-teman. Goa Petruk ini yang tadi sudah Ibu bacakan ya. Nah, kemudian kita lanjut ke Goa Barat, terletak di wilayah Kabupaten Kebumen atau biasa disebut di Jawa Tengah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah nama goa yang terdapat di Indonesia. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak goa yang terdapat di bawah laut? Apa saja ya? Ya, di sini ada goa bawah laut dengan panorama mengagumkan yang terdapat di Indonesia ya. Yang pertama di sini ada Goa Rangko. Goa Rangko sendiri merupakan sebuah goa besar yang bagian dasarnya berisikan air laut yang berwarna biru dan jernih ya. Nah, ini terdapat di Labuan Bajo atau NTB. Tidak hanya itu saja teman-teman. Di sini juga terdapat goa ini terletak di dalam tebing Hatupia. Di dalam goa tebing ini kita dapat berenang dan berfoto dengan air laut yang berwarna biru terang. Nah, ini terdapat di Pulau Seram sampai Maluku Tengah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata juga terdapat Goa Hawang Kei kecil. Nah, goa ini bukan sembarang goa ya, karena di bagian dasar terdapat perairan yang begitu bening dan berwarna kebiruan. Hanya dengan melihat saja kita sudah merasakan kesegarannya ya. Goa Hawang Kei kecil terdapat di wilayah Maluku ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga terdapat Goa Widi. Goa Widi Biak ini terdapat di sebelah selatan Pulau Wudi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Mengenai goa. Nah, kemudian kita beranjak lagi ke ekosistem karst. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian karst? Baik, Ibu akan beritahu ya. Nah, di sini pengertian karst adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup atau biasa disebut dengan closed depression.
drainase permukaan dan goa. Daerah ini dibentuk terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan batu gamping. Seperti itu ya teman-teman, pengertian karst. Nah, ternyata karst juga memiliki ciri ya. Yang pertama kita dapat lihat ciri karst adalah yang pertama bukit-bukit kecil, kemudian aliran sungai di bawah tanah, yang ketiga memiliki goa-goa. Nah, ternyata ini ciri-ciri karst ya teman-teman. Nah, kemudian karst juga memiliki manfaat. Ada yang tahu teman-teman manfaat karst? Ya, benar. Yang pertama bisa digunakan sebagai daerah penyimpanan air bersih ya. Yang kedua akan mencukupi kebutuhan air. Yang ketiga, serta terdapat banyak cekungan di sekitarnya. Nah, Masya Allah ya, ternyata manfaat karst itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ada yang tahu tidak nama-nama karst yang terdapat di Indonesia? Nah, nama-nama karst yang terdapat di Indonesia, yang pertama, pegunungan Bukit Barisan terdapat di Lampung atau di Pulau Sumatera ya teman-teman. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata juga terdapat pegunungan Kapur Utara, terdapat di Pulau Jawa, daerah Jawa Timur. Nah, kemudian juga terdapat pegunungan Sechwener di Pulau Kalimantan. Masya Allah ya teman-teman. Nah, kemudian terdapat Papua Barat atau disebut juga Pabar. Nah, Pabar sendiri adalah Papua Barat. Nah, ini terletak di ujung barat Pulau Papua. Tidak hanya itu saja ya teman-teman, ternyata juga terdapat nama Pegunungan Sewu. Pegunungan Sewu ini adalah nama untuk deretan pegunungan yang terbentang memanjang di sepanjang pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul ya. Ini terletak di Jawa Tengah, Jawa Timur. Seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita mengenai ekosistem gunung, goa, dan karst. Semoga teman-teman dapat memahami ya. Nah, kemudian kita beranjak ke tugas. Nah, yang pertama teman-teman membuat gambar gunung, goa, dan karst. Nah, kemudian diukir menggunakan benang. Nanti ibu akan memberikan contohnya ya teman-teman saat kita recalling ya, saat bertemu di sentra sosial budaya. Nah, kemudian pastikan di belakang gambar teman-teman tulis tanggal, nama, kelas, sentra sosial budaya Pekan 2, ekosistem gunung, goa, dan karst. Nah, pastikan teman-teman sebutkan pengertian gunung, goa, dan karst. Kemudian sebutkan 2 nama-nama gunung yang sering dikunjungi wisatawan. Kemudian yang ketiga, sebutkan 1 nama goa yang terdapat di darat dan 1 nama goa bawah laut yang terdapat di Indonesia ya teman-teman. Kemudian yang keempat, sebutkan 1 nama karst yang terdapat di Indonesia. Nah, seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, semangat mengerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.